Selamat pagi saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi buat saudara yang baru kali ini mungkin mengikuti kebaktian di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudaraku, hari Paskah merupakan hari yang besar, ya, yang terbesar bahkan, sebab hari Paskah inilah titik tolak di mana keselamatan kita boleh kita terima. Tanpa Paskah, Natal tidak ada artinya apa-apa. Saudaraku, dengan Paskah inilah kita dapat menerima daripada Tuhan. Ya, saudaraku, daripada Tuhan pengorbanan yang begitu besar yang kita terima. Kita menerima segala sesuatu hidup sehari-hari. Saudaraku, itu merupakan berkat Tuhan. Tapi berkat yang terbesar inilah berkat Paskah. Puji nama Tuhan karena Dia telah memberikan segala-galanya untuk keselamatan kita. Banyak gereja, saudaraku, merayakan Paskah sebesar-besarnya seperti hari Natal. Bahkan lebih besar, itu tidak salah, memang baik sekali, saudaraku, Paskah. Ya, saudaraku, tetapi kita dapat merayakan dengan perjamuan suci merupakan hal yang indah sekali. Saudaraku, marilah kita akan merenungkan Paskah yang pertama. Bagaimana Kristus sudah menebus dosa kita, sudah membayar hutang-hutang dosa kita yang tidak terbayar dengan segala kebaikan kita, dengan amal kita tidak mungkin dapat melunasi segala dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi Dia sudah membayar dengan harga tunai. Dia sudah membeli, ya, saudaraku, dengan harga yang mahal, itulah darah Kristus untuk kita sekalian. Sebab itu patutlah kita bersyukur, terima kasih, haleluya, kepada Tuhan yang tidak henti-hentinya kita berterima kasih. Saudaraku, pagi hari ini kita akan membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya sangat tertarik sekali dengan ayat ini. Kembali kita akan baca Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Di sini ada 4 pokok pembicaraan, tetapi saya ingin berbicara hal 2 pokok saja. Dan akibat-akibat daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kalau kita menemukan dengan sangat, saya mengharapkan saudara bangkit kembali satu kali dan kita akan baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Puji nama Tuhan. 2, 3, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Amin. Saudaraku, 2 tahapan atau 2 bacaan ini pokoknya yaitu supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Itu yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Saudaraku, kita dapat melihat ayat ini jelas supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka. Jadi jelas ada orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Merdekanya semu, ya saudaraku, merdekanya samar-samar, tidak sungguh-sungguh. Tetapi firman Tuhan menuliskan ayat ini, saudaraku, dengan jelas supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya saudaraku, sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh kita dibebaskan. Saudaraku, puji nama Tuhan, apa yang dikatakan sungguh-sungguh merdeka, itu tidak lain adalah kemerdekaan lahir dan batin. Kemerdekaan di luar dan sampai ke dalam, itu artinya sungguh-sungguh merdeka. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam dunia ini banyak, saudaraku, tokoh-tokoh agama atau aliran-aliran, mereka, saudaraku, mengadakan kesembuhan ilahi. Mereka mengadakan pengusiran setan mungkin, ya, memburu hantu mungkin, saudaraku, ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, saudaraku, itu hanya memerdekakan manusia luarnya saja. Saudaraku, itu memerdekakan manusia dari luarnya saja. Tetapi, saudaraku, mereka tidak mampu untuk memerdekakan sampai sedalam-dalamnya. Itulah kemerdekaan dari dosa. Saya belum pernah menemukan dan membaca dan melihat bagaimana orang dapat mengusir dosa. Saudaraku, mengampuni dosa. Mereka mungkin dapat mengusir
ya sakit penyakit, kesembuhan terjadi. Saudaraku, kalau kita baca, kalau kita lihat, ya kita saksikan tayangan-tayangan di TV, saudaraku, lihat luar biasa mujizat-mujizat itu. Tetapi saudaraku, saudara harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu semua hanya di luarnya saja. Iblis hanya dapat berbuat mujizat-mujizat hanya luar manusia saja. Tapi iblis tidak mampu untuk membuat mujizat melepaskan manusia dari dosa. Saudaraku, iblis hanya mampu memberikan pertolongan kepada manusia secara luar saja, secara lahir saja. Mungkin mencari rezeki, mencari keuntungan, mencari kekayaan, mencari pangkat. Saudaraku, mencari kedudukan, mencari jodoh mungkin dan lain-lainnya. Tapi itu sebatas mencari, hanya membebaskan mereka untuk perkara-perkara luar saja. Saudaraku, setan tidak mampu membebaskan saudara dan saya dari dosa. Justru setanlah pembuat dosa itu. Supaya manusia tertipu dan manusia menyembah setan. Menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon-pohon, menyembah ke arwah-arwah orang mati, pergi ke gunung-gunung. Saudaraku, hanya untuk mencari kebebasan secara luar saja. Keberhasilan secara luar saja. Saudaraku, dan pada akhirnya mereka tidak tahu bahwa mereka terikat oleh perjanjian dengan setan, kuasa kegelapan itu. Dan satu kali mereka akan menagih orang yang minta pertolongan kepada dia. Saudaraku, ya, kalau kita lihat hal ini kita akan semakin tercelik bahwa sungguh saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia. Bukan saja Tuhan Yesus menolong saudara secara luar, saudaraku, tetapi yang terutama Tuhan sudah menolong membebaskan saudara dari dosa. Dosa itulah yang membawa maut kepada manusia. Dosa itulah yang menyebabkan manusia celaka untuk selama-lamanya. Dan tidak ada satu kuasa pun di kolong langit yang dapat membebaskan manusia dari dosa selain hanya Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan inginkan supaya saudara bebas dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya bukan hanya luar saja kita mengalami kebebasan, tapi Tuhan ingin sampai sedalam-dalamnya. Saudara dibebaskan daripada dosa yang terutama yang membawa kematian itu. Banyak orang Kristen hanya luarnya saja merasa bebas. Ya, tetapi dalamnya masih terikat banyak perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih terikat dosa-dosa yang mematikan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami kebebasan yang sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Betul-betul kita terbebas dari upah dosa maut itu. Dan itu dilakukan hanya oleh Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia selain hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya nanti kita akan lihat Kristuslah yang memerdekakan. Tidak ada yang lain. Saudara, jangan saudara terkecoh oleh segala mujizat-mujizat yang di luar. Ya, seakan-akan mereka mengusir setan. Ya, saudaraku, itu saya katakan seperti orang combe saja. Ya, combe itu artinya temannya saja, seakan-akan bertengkar tapi tidak bertengkar. Seakan-akan bermusuhan tapi tidak bermusuhan. Hanya untuk menipu manusia. Kalau dulu saya selalu lihat orang main kartu, saudaraku remi, abang putih menang, ya saudaraku, siapa yang merah itu buka dapat. Ya, di situ banyak combenya, saudaraku. Orang-orang teman dari bandar itu sendiri mengajak penonton, ayo coba ini pasti kamu dapat. Padahal itu temannya sendiri. Dan akhirnya banyak orang tertipu, saudaraku. Dan setelah itu uangnya dibagi oleh teman-temannya itu semuanya. Setan itu juga begitu, seakan-akan mengusir setan, seakan-akan memburu hantu. Tapi padahal itu combenya saja, supaya manusia terlena, terkecoh. Saudaraku, biarlah kita mengerti bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan setan dengan dosanya selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya kita bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara merdeka sungguh-sungguh, baik yang di luar dimerdekakan, ya diberkati oleh Tuhan. Itu baik.
tetapi juga sampai di dalam hati saudara, rohani saudara diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya di luarkan saja saudara mengalami kebebasan, tapi di dalamnya saudara juga mengalami kebebasan. Itulah yang Tuhan inginkan, merdeka dengan sesungguh-sungguhnya, lahir dan batin, luar dan dalam. Puji nama Tuhan. Coba saudara baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, kita akan baca ya saudaraku. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Ya, coba perhatikan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36 saudara perhatikan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Kalau Kristus memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Puji nama Tuhan. Mereka merasa bangga bahwa mereka keturunan Abraham. Mereka adalah bangsa yang terpilih, mereka orang yang beragama. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya saudaraku, mereka merasa tidak pernah diperhamba oleh manusia. Tapi mereka tidak tahu ada satu kuasa yang memperhamba manusia, yang membawa menyeret manusia masuk dalam kebinasaan neraka. Itulah dosa. Dan dosa ini tidak dapat diatasi dengan segala macam agama. Tapi dosa ini hanya dapat dikalahkan, diatasi oleh Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, tersalib untuk saudara dan untuk saya. Saudaraku, kalau Kristus, saudaraku, jadi apabila anak itu Kristus, itu memperdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bukan hanya kamu merdeka, tapi kamu benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Di bawah kolong langit tidak ada kemerdekaan dosa, saudara. Segala agama hanya mengatur manusia supaya berbudi pengerti baik. Sebenarnya manusia untuk mencapai Allah itu tidak mungkin. Allah sudah mencoba, Allah sudah memberikan kesempatan kepada manusia supaya manusia dengan kebaikannya, dengan amalnya, dengan agamanya supaya mencapai surga. Tapi nyatanya manusia gagal. Sebab itu yang dari atas harus turun ke bawah, menolong yang bawah untuk diangkat. Itulah Kristus yang sudah datang menebus dosa manusia, sehingga manusia dapat terlepas daripada dosa, sehingga manusia ada hubungan baik dengan Allah. Saudaraku, tanpa pertolongan Kristus kita tidak mungkin ada hubungan baik dengan Allah. Orang boleh berkata sekarang tanpa Tuhan tidak perlu ke gereja, tanpa Tuhan tidak apa-apa. Boleh. Sekarang manusia boleh berkata demikian. Tanpa Kristus boleh. Tapi satu kali saya katakan bahwa setiap manusia bermuara di hadapan Allah. Satu kali tidak ada satu orang pun yang dapat lari daripada dia. Satu pun tidak ada satu perbuatan yang tertutup. Semua akan dibukakan. Saudara, dan pada saat itu akan terjadi ketakutan. Akan terjadi ratap tangis yang mengerikan. Sebab itu saat ini kita sudah merasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kasih Kristus. Dia, roh Allah sudah menjelma menjadi manusia. Dia sudah merasakan penderitaan dosa itu. Sehingga saudara dan saya menjadi manusia yang dimerdekakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudaraku, dikatakan tadi ya, Kristuslah yang memerdekakan. Saya katakan inilah betul, tidak ada satu kuasa yang dapat melepaskan dosa manusia. Ya saudaraku, dengan kebaikan kita, supaya satu kali kita boleh lepas daripada dosa. Setiap hari kebaikan bukan bertambah,
kebajikan bukan bertambah, dosa semakin bertambah dapat. Sudah. Tapi oleh Kristus kita dibebaskan. Percaya dan bertobat kita dilepaskan daripada segala belenggu dosa. Sebab dialah memang datang untuk menolong, menyelamatkan saudara dan saya. Ya, saudaraku, di sini yang kedua, saudara, Kristus yang memerdekakan. Saudara baca Markus pasal 5, satu cerita yang indah, saudaraku, dan ini mari kita simak pagi hari ini dengan baik. Markus pasal 5, saudaraku, perhatikan ayat 1, kita baca agak panjang tapi baiklah supaya saudara mengerti cerita daripada ayat ini. Markus pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputusnya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Ya, ayat 15 loncat saja. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ya, saudaraku. Jadi bukan satu hal, ya saudaraku, kalau kita hanya percaya kepada Yesus. Mungkin perkataan kita mengenal akan dia sebagai anak Allah. Tapi apakah dia mengenal saudara? Ini yang menjadi persoalan. Kita mengenal dia, apakah dia mengenal saudara? Saudaraku, ya. Kita dapat menyembah dia bukan merupakan satu syarat, ya, bukan merupakan satu saya katakan merupakan satu tanda bagaimana kita sebagai orang Kristen yang benar-benar dimerdekakan. Ya, sudah. Bukan berarti orang Kristen itu dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Itu orang sudah dimerdekakan dengan benar-benar, belum tentu. Sudah. Kalau saudara lihat orang di Gadara ini, orang dirasuk setan. Dia ketemu Yesus, menyembah Yesus. Dan dia berteriak, "Hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi." Setan ini menyembah Yesus. Mengenal Yesus dari Allah asalnya. Tapi setan ini tetap orang ini terasuk oleh setan. Sudah. Ya. Orang ini belum dibebaskan. Sekalipun mulutnya menyembah. Sekali mulutnya mengenal, mengatakan, "Aku kenal engkau, siapa engkau? Engkaulah yang anak Allah dari yang Maha Tinggi." Luar biasa, saudaraku. Bahkan surat Yakobus katakan, setan pun percaya kepada Allah. Saudaraku. Jadi bukan merupakan satu syarat. Kalau kita sudah menyebut nama Tuhan, ya, menyembah Tuhan, berarti saudara sudah dilepaskan daripada dosa-dosa yang sesungguh-sungguhnya. Kalau toh memang dalam hati saudara, dalam hidup kita ini belum mengalami satu pertobatan. Setan mengenal Yesus, setan menyembah kepada Yesus, tapi tetap orang ini dirasuk oleh legion, setan-setan yang banyak, perlu dilepaskan oleh Yesus. Saudaraku, jadi Tuhan tidak cukup puas kalau saudara mungkin kita memuji nama Tuhan. Nama Yesus kita sembah. Ya, saudaraku. Ya. Kita mengenal Yesus adalah juru selamat.
Tetapi selama kita belum mau dilepaskan daripada dosa-dosa yang di dalam ini, maka saudara dan saya belum dikenal Yesus. Saudara dan saya belum diterima Yesus sebagai anak-anaknya. Saudara, perlu ada satu pertobatan. Bukan hanya mulut itu baik. Bukan hanya menyembah itu baik. Tapi bagaimanakah dalamnya kita sudah dilepaskan daripada dosa-dosa? Atau kita masih terikat oleh banyak-banyak dosa seperti legion. Begitu banyak orang Kristen menyembah Tuhan, ya, mengenal Tuhan Yesus, tapi sayang hidupnya masih dikuasai oleh dosa dunia luar biasa. Dan itu orang yang seperti itu belum sesungguhnya dibebaskan. Perlu dibebaskan dengan benar. Nah, Yesus datang, saudara. Ya, ke Gadara ini untuk melepaskan manusia yang terikat oleh legion, oleh setan-setan yang mengikatnya. Ya, saudara, inilah tanda daripada orang Kristen yang masih banyak terikat oleh dosa. Sama hidupnya seperti orang dosa, orang berdosa. Sudah masuk ke gereja tapi hidupnya di luar, saudara, sama seperti orang berdosa. Dalam perjinahan masih, ya, hidupnya seperti orang berdosa. Ya, tidak ada bedanya. Jadi orang itu belum mengalami kelepasan. Dan saya harap tidak ada satu orang pun yang hadir di sini belum mengalami kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Saudara, mungkin saudara merasa bangga saya dapat memuji nama Tuhan. Mungkin saudara bangga saya dapat menyembah Tuhan. Mungkin saudara dapat bangga karena saudara mengenal Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tapi apakah saudara dan saya sudah dilepaskan betul-betul daripada dosa yang membawa kematian itu? Kalau kita tidak mau bertobat. Sebab itu Tuhan Yesus datang sebelum dia berkhotbah lain-lain. Dia berkhotbah satu kalimat. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Baru Tuhan Yesus mulai mengajar yang lain-lain. Jadi keselamatan ini, sudah kelepasan daripada dosa ini harus dilakukan. Ya, harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita harus rela tinggalkan. Selama saudara belum rela meninggalkan dosa, saudara belum mengalami pertobatan dan saudara belum mengalami kebebasan, kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Luarnya mungkin jadi orang Kristen, tapi dalamnya bukan orang Kristen, orang dunia. Kita diajar oleh Tuhan setiap kali tidak lain supaya saudara dan saya dibenarkan, disucikan, supaya satu kali kita tidak bercacat celah menghadap Dia sebagai mempelai laki-laki kita, dan kita masuk dalam negeri yang tidak berjabal sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, biarlah kita semua sudah dibebaskan oleh Tuhan dari luar sampai dalam. Saudaraku, orang yang belum dibebaskan daripada dosa, saudaraku, saudara pikir apakah dia tidak dapat memuji Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak dapat menyembah? Setan dapat. Saudara. Tapi akhirnya nanti akan akibat sangat fatal sekali. Tetapi orang yang dikuduskan bukan berarti kita tidak menyembah. Orang yang dikuduskan pasti dia dapat menyembah Tuhan. Dia dapat memuji Tuhan. Dia dapat setia berbakti pada Tuhan. Tapi orang yang setia pada Tuhan, orang yang memuji Tuhan, belum tentu dia dikuduskan. Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan. Biarlah kita mau dikuduskan. Dia mati tersalib supaya tidak sia-sia, saudara. Dia sudah menanggung segala beban, pikulan, kutuk kita. Jangan sampai dia sia-sia itu hanya untuk orang lain, bukan untuk kita. Tapi betul-betul kita, Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen. Bukan agama Kristen. Agama Kristen hanya luarnya saja, saudaraku. Dan orang Yahudi itu orang-orang keturunan Abraham, dia luarnya saja beragama Taurat, Farisi, orang terkemuka. Tapi Tuhan tahu mereka belum dibebaskan dari dosa. Mereka hanya seperti kubur di luar di kapur putih, tapi di dalamnya penuh dengan bangkai-bangkai tulang yang busuk. Dan dalam pagi hari ini dengan keras Tuhan ingin mengajar kepada kita supaya betul-betul kita dibebaskan. Tuhan, saya betul-betul mengalami kebebasan. Puji nama Tuhan. Ya, iman kita kalau kita hanya di luar saja tidak berbeda iman kita sama dengan setan ini, saudara. Dia dapat menyembah Allah, dia mengenal Tuhan, tapi setan tidak pernah bertobat. Itu bedanya. Saudaraku, itu bedanya. Setan tidak pernah bertobat. Dia mengenal Allah, dia percaya kepada Allah,
Dia dapat menyembah Allah, tapi dia tidak pernah bertobat. Biarlah kita lain daripada yang lain. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita akan lihat sekarang. Ya, sekarang kita akan lihat orang yang belum merdeka, apakah dapat terlibat di dalam pekerjaan rohani atau perkara-perkara rohani? Dapat. Ya, saudaraku, dapat. Ya, tapi akhirnya akan membawa celaka buat dirinya sendiri. Ya, saudaraku. Marilah yang ketiga ini kita lihat, saudaraku, 2 Korintus pasal 11. Kita baca yang pertama 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ya. Ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Di luarnya terang, tapi di dalamnya gelap. Teruskan. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, tidak barang mustahil kalau pelayan-pelayannya, pengikut-pengikutnya juga melayani kebenaran. Sudah, pelayan-pelayan kebenaran, tapi akhirnya berakibat fatal. Tidak heran kalau pengikut-pengikutnya, murid-muridnya juga seakan-akan melayani kebenaran. Ya, mengusir setan, ya, kesembuhan mungkin dan lain-lain sebagainya, saudaraku. Tapi saya katakan itu hanya di luar saja. Dia tidak dapat melakukan yang sedalam-dalamnya seperti Yesus lakukan. Saudaraku. Jadi setan dapat menjelma seperti malaikat terang. Luarnya malaikat terang, tapi dalamnya gelap sama sekali. Bahkan pelayan-pelayan, pengikut-pengikutnya itu tidak mustahil kalau dia seakan-akan melayani kebenaran. Jadi saudara jangan kaget, jangan terkejut kalau saudara melihat di luar macam-macam ilmu-ilmu yang dapat ya mengadakan mujizat-mujizat. Tidak heran, saudaraku. Tapi saya katakan mereka hanya sebatas luar saja. Mereka ke Gunung Kawi cari apa? Cari kekayaan. Ya, hanya itu, cari kekayaan. Mereka menyembah, mereka mau memberikan apa saja asal doanya dituruti. Tapi hanya itu saja. Saudara, di dalamnya yang melepaskan daripada segala kedurakan itu tidak mungkin, hanya Yesus Kristus. Ini yang pertama. Kalau kita lihat, saudaraku, coba Markus pasal 6 ayat 20. Apakah mereka juga suka firman Allah? Suka. Ya, tapi ini jangan sampai untuk kita. Ini hanya gambaran saja. Saya harapkan ini hanya sebagai gambaran dan kita benar-benar dimerdekakan sedalam-dalamnya. Coba kita baca caca. Markus pasal 6 ayat 20. Markus pasal 6 ayat yang ke-20. Ya. Ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Lah, Herodes senang mendengar firman Tuhan. Kalau Yohanes berkhotbah, dia senang. Dia terombang-ambing, tapi dia senang mendengarkan. Tapi tidak pernah bertobat. Ini Herodes. Luarnya saja kelihatan senang, tapi dalamnya tidak pernah bertobat. Jangan dikira orang Kristen, ya saudaraku, hidup dalam dosa, ya tidak suka firman Tuhan. Ada orang suka firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak sampai sedalam-dalamnya. Saudaraku, Herodes suka membaca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Yohanes berkhotbah, dia suka mendengar, tapi dia sebagai pembunuh akhirnya. Coba lihat, ini dibuktikan, setan itu luarnya saja, tapi dalamnya tetap gelap. Jangan sampai kita terjadi demikian, saudara. Coba kalau saudara baca 2 Timotius, saudaraku, pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Apa yang Rasul Paulus katakan? 2 Timotius pasal 3 ayat 7. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7. Ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, Sekalipun mereka ingin selalu diajar, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, tapi namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. ya, tapi sayang tidak pernah mengenal kebenaran. Karena apa? Karena di dalamnya belum terlepas daripada dosa-dosa itu.
Sehingga firman Tuhan tidak menjadi satu kebenaran dalam hidupnya, saudaraku. Tapi firman Tuhan justru menjadi penghukuman di dalam hatinya. Karena tidak bertobat. Dengar firman Tuhan, suka dengar. Siapa yang katakan tidak suka? Herodes suka, tapi tidak pernah ada kelepasan daripada dosa di dalamnya. Sehingga tidak pernah mengenal kebenaran. Saudaraku, marilah saudaraku, kita di luar dan di dalam betul-betul kita sudah dimerdekakan. Amin. Orang yang dimerdekakan betul-betul haus akan firman Tuhan. Tapi orang yang haus akan firman Tuhan belum tentu dia dimerdekakan. Jadi kalau saudara sudah betul-betul dimerdekakan dari dosa, jangan pikir, waduh saya nanti kalau dengar firman Tuhan nanti dikira ini kamuflase. Tidak, pasti itu ada terjadi. Begitu saudara dimerdekakan, saudara haus akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kebenaran di dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita lihat saudaraku, Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Matius pasal 15 ayat yang ke-9. 8, 9. Ayat 8 dan 9. Ya. Ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, teruskan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Manusia ini memuji namaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan tahu hati manusia masing-masing. Sebab orang ini masih dilingkupi oleh dosa-dosa dunia. Saudaraku, Tuhan ingin dari mulut kita memuji Tuhan, sampai dalam hati kita memuji Tuhan. Sampai hati kita dekat dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, hati kita dekat sama Tuhan. Tapi bangsa ini memuji namaku, hatinya jauh daripadaku. Betapa sedihnya Tuhan melihat keadaan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena luarnya aja beragama, tapi dalamnya tidak. Dia, jiwaku, di dalam inilah, bukan hanya mulut saja memuji Tuhan, sampai di dalam jiwa kita merasakan pujian itu, betul-betul kata-kata itu menyentuh hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan itu akan terjadi, saudaraku. Ya, jadi orang-orang ini hanya luarnya saja. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kalau saudara lihat Filipi pasal 1 ayat 12. Ya, saudara baca ayat 12. Di pasal pertama ayat yang ke-12. Ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Teruskan. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Terus? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tapi teruskan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya. Ada orang memberitakan, melayani Tuhan, tapi dengki, perselisihan. Bukan dengan tulus, bukan dengan hati yang betul-betul tulus menyenangkan Tuhan, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sudah, bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan manusia sendiri, untuk ambisinya manusia sendiri. Mereka melayani, tapi karena ingin menonjol, karena ingin menyaingi dia, supaya aku tidak mau kalah dengan dia. Bukan Kristus yang dipermuliakan, tapi dirinya sendiri supaya dipermuliakan. Ya, karena apa? Karena mereka masih terikat, masih tertawan oleh dosa di dalam hidupnya. Sehingga mereka melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Itu cirinya. Ciri manusia yang berdosa melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk ke dirinya sendiri. Kalau dipuji, wah hebat, senang, tapi begitu dicela sedikit langsung down, saudaraku.
Ya, jadi manusianya. Rasul Paulus dipuji, dia tidak besar kepala, direndahkan pun tidak kecil hati. Sebab dia melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dia dicela tidak kecil hati. Dipuji juga tidak besar kepala. Sebab bukan orientasi pada dirinya pelayanannya, tapi semua berorientasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau dicela dia berkata, tidak apa-apa. Ya, saudaraku, pahala besar. Berbahagialah orang yang dicela, ya, orang yang dianiaya oleh kebenaran. Puji nama Tuhan. Itu ciri orang yang sudah dibebaskan dari dosa dan pelayanannya bukan berorientasi pada dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita dipuji, ya Tuhan, semua untuk kemurahan-Mu. Kita dicela, ya Tuhan, Engkau tahu aku dalam kekurangan Tuhan. Karena semua ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak besar kepala dan kecil hati, saudaraku. Itu ciri daripada manusia yang betul-betul mengalami kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya dalam pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba baca Filipi pasal 2 ayat 20 dan 21. Dilengkapi ini, Filipi pasal 2, 20-21. Ayat 20 sampai dengan 21. Ya. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Ya, untuk kepentingan diri sendiri, teruskan. Bukan kepentingan Kristus. Bukan untuk kepentingan Kristus, teruskan. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, itu Filipi pasal 2 berbicara kesaksian mengenai Timotius. Puji nama Tuhan. Ya, jadi di sini kalau saudara lihat Filipi pasal 2 ini, saudaraku jelas di sini katakan bahwa mereka melayani Tuhan, saudaraku, hanya berkepentingan untuk perut mereka sendiri dan akhirnya mereka akan menerima kebinasaan. Ya, saudaraku, mereka menerima kebinasaan sebab mereka melayani Tuhan hanya untuk perut mereka sendiri. Dalam ayat yang lebih jelas begitu. Jadi mereka itu melayani Tuhan, tapi kepentingan untuk diri sendiri, untuk mencari kekayaan, untuk menghimpun kekayaan. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan nanti akan tahu siapa pelayan-pelayan yang benar, yang betul-betul untuk Dia. Saudaraku, saya tidak menyalahkan kalau ada pendeta yang mempunyai deposito sampai miliaran. Waduh, saya kaget sekali, luar biasa. Seorang pendeta mempunyai deposito sampai miliaran. Sedang di sisi lain banyak hamba Tuhan yang masih kekurangan di desa-desa. Saudaraku, tidak salah karena itu haknya dia sendiri. Tapi bagaimana perasaan dia terhadap Tuhan? Mempunyai deposito miliaran. Saudaraku, tabungan miliaran, sedang banyak pekerjaan Tuhan yang masih perlu peuluran tangan. Kalau mereka datang mungkin ke pendeta itu berkata doa saja. Dulu saya berdoa, dalam kekurangan juga berdoa. Ya, kamu juga berdoa, tapi tidak pernah ada uluran tangan. Saudaraku, saya tidak tahu, saya tidak mau menghakimi, tapi saya takut. Jangan sampai pelayanan kami ini nanti tercelah di hadapan Tuhan. Kita berusaha supaya jangan tercela di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, karena kita tahu segala sesuatu yang kita terima ini adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan? Dengan tenaga kita, dengan waktu kita. Jangan sampai kita terikat oleh ketamaan uang. Saudaraku, sehingga kita tidak menurut hukum-hukum Allah. Karena hanya tamak akan uang itu. Itu salah. Kita perlu dilepaskan. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, yang keempat, ya, keempat ini dalam bagian 3 Romawi, ya, coba 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Coba saudara kaget sekali kalau saudara lihat ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-5. Ya. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya. Mereka itu. Nah, itu Rasul Paulus mengatakan pada orang-orang Kristen pada umumnya, bukan kepada orang dunia.
Mereka beribadah, tapi kuasa, kekuatan ibadah tidak ada di dalamnya. Ibadahnya tidak sampai masuk di hadirat Allah. Sebab apa? Ibadahnya hanya luar, di dalamnya tidak ibadah. Di dalamnya hanya ibadah kepada dunia, kepada roh-roh kegelapan. Dia masih diperhamba oleh dunia. Luarnya saja mungkin dapat beribadah, tapi dalamnya diserahkan kepada dunia. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, biarlah kita diubah hati kita. Haleluya. Sehingga kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus, itulah ibadahmu yang sejati di hadapan Allah. Jadi kesimpulannya saudaraku, biarlah kita menjadi orang Kristen bukan hanya luar saja agama Kristen, tapi Kristen sedalam-dalamnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai betul-betul Kristus ada dalam hidup kita. Betul-betul kita mengalami kebebasan. Kita merasakan, tahu perbedaan sekarang dan sebelum kita menjadi orang Kristen dan sekarang menjadi orang Kristen. Kita tahu sekarang, oh dulu saya suka begini, tapi sekarang saya sudah tinggalkan. Nah ini kebebasan, pelepasan. Oh dulu saya suka berselingkuh, mungkin sekarang cinta sama istrinya sendiri. Itu namanya satu pertobatan. Ya saudaraku, jangan jadi orang Kristen malah selingkuh-selingkuhan terus. Tidak jujur dalam rumah tangga, tidak jujur dalam keuangan. Saudaraku, masih terikat oleh legion-legion itu perlu dilepaskan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristus ada di dalam saudara dan di dalam saya. Amin. Puji nama Tuhan. Hati ini besar. Seluruh dunia dimasukkan di hati kurang. Tapi kalau Kristus ada dalam hati saudara, saya yakin saudara penuh damai sejahtera. Haleluya. Ya, saudaraku, orang ini beribadah tapi kuasa ibadah dimungkiri. Karena apa? Karena luarnya saja ibadah. Kita tidak seperti agama-agama di luar, saudara. Mereka luarnya saja teriak-teriak. Ya, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa mereka, tapi luarnya saja. Di dalamnya penuh kedengkian, penuh ya, saudaraku, kemarahan. Kalau ada gereja dibangun, wah diresolusi, dilempari batu. Padahal mereka nyebut menyembah Allah. Luarnya saja mereka beribadah, tapi dalamnya penuh dengan kepahitan-kepahitan. Haleluya. Ya saudaraku, kita lihat buktinya. Dan kita tidak ingin seperti mereka, hanya luarnya saja. Tapi kita betul-betul lahir dan dalam kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Dan sekarang yang keempat, saudaraku, akibat. Coba Matius pasal 7 ayat 23 dan 25. Ayat yang sangat ya terkenal ini, saudaraku, biarlah ini dapat menggugah kita. Matius pasal 7 ayat 23 dan 24. 25. Coba. 23. Coba saudara perhatikan. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama. Ayat 21 dimulai, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya bukan, Tuhan tidak dipuaskan hanya kita dapat berseru Tuhan, sembahyang Tuhan, menyanyi Tuhan, tidak salah. Tapi Tuhan tidak hanya dipuaskan dengan sebutan dia, nyebut dia Tuhan, tapi di dalamnya kita tidak dibebaskan dari dosa. Tuhan tidak suka, saudara. Jadi Tuhan tidak merasa puas kalau kita sembahyang mungkin dalam nama Tuhan, memuji Tuhan, berkata Tuhan, tapi di dalamnya, saudaraku, belum dibebaskan. Tuhan tidak suka. Teruskan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, teruskan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang berseru kepadaku pada hari terakhir nanti. Banyak, bukan sedikit. Banyak orang berseru padaku. Terus. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Ya, mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya, mengadakan mujizat, ini pelayanan yang luar biasa, saudara. Yang spektakuler, yang hebat-hebat. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Terus kenapa? Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, karena dia masih berbuat jahat. Ada motivasi yang tidak baik, Tuhan tahu. Ya, saudaraku. Disinilah. Tuhan tidak puas, cukup puas kalau saudara berseru Tuhan. Tuhan senang kalau saudara berseru Tuhan. Asal itu sampai dalam hati saudara. Tapi kalau di luar pelayanan, nubuat, mengusir setan, mengajar atas nama Tuhan itu pelayanan-pelayanan, saudara. Mereka dipakai Tuhan, Tuhan dapat pakai siapa saja. Orang berdosa pun Tuhan dapat pakai. Tapi pada akhirnya mereka akan menjerit, aku tidak pernah mengenal kamu. Hai, undurlah kamu daripadaku, orang yang berbuat jahat. Jangan sampai ini menimpa saudara, satupun saudara yang di tempat ini. Biarlah ini menjadi satu pelajaran yang keras. Karena Kristus tidak lama lagi akan datang. Tuhan ingin kekudusan saudara. Tuhan tersalib itu untuk menguduskan saudara. Untuk melepaskan dosa saudara. Kalau kita tidak mau melepaskan dosa, kita tidak mau bertobat, salib itu tidak untuk saudara, tidak untuk saya. Salib itu hanya untuk orang yang mau bertobat. Bertobat ini artinya menyerahkan segala dosanya di kayu salib. Dan Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dan menarik banyak jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, puji nama Tuhan. Salib sengsara Tuhan bukan untuk kita kalau kita tidak mau menyerahkan dosa kita kepada Dia. Kita pekol sendiri, tetap kita pekol sendiri. Kita datang pada Tuhan tapi kita tidak mau menyerahkan. Kita pekol sendiri, pulang bawa, datang berat, pulang masih berat. Datang berat, pulang masih keberatan. Sebab kita hanya memikul terus dosa kita, tidak mau kita serahkan pada Tuhan. Saya katakan saudaraku, pengalaman. Begitu saudara bertobat, terjadi kebangunan rohani dalam hidup saudara. Hidup kita masing-masing. Amin. Pasti kebangunan rohani. Saudara akan suka baca Alkitab. Saudara mulai suka sembahyang. Saudara setia ke gereja. Saudara suka mulai melayani Tuhan. Suka pokok perkara rohani itu pasti timbul semua. Itu terjadi saudara. Dan itu betul-betul luar dan dalam. Dari dalam dulu kebangunan rohani pertobatan. Lalu luar meledak. Itu namanya betul-betul pemulihan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya luarnya saja dipulihkan oleh pendeta siapa saja yang berbicara, malaikat pun diundang berbicara. Tapi kalau dalamnya tidak mau bertobat, tidak pernah terjadi pemulihan. Saudaraku, Tuhan ingin supaya banyak dipanggil, banyak juga yang dipilih. Amin. Jangan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan tidak menyayangkan malaikat diusir dari surga. Umat pilihan Allah Israel dibuang. Ya, apalagi saudara dan saya bekasnya orang kafir. Zaman dulu berapa ratus ribu manusia yang dibinasakan oleh air bah. Tuhan itu ingin kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat memandang Allah nanti. Kita dapat masuk surga memandang Allah sebab kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Satu kali Tuhan Yesus datang, sapaslah hai hamba yang setia. Tidak ada satu kata pun terkena kepada saudara, hei enyalah kamu daripadaku, aku tidak pernah kenal nama kamu. Loh Tuhan, saya tiap minggu kan datang. Saya kan duduk di situ, masa Tuhan tidak tahu? Ya, saya tahu kamu tiap minggu datang, tapi kamu tidak pernah bertobat. Nah ini saudaraku, persoalannya. Kalau kita bertobat, pasti kesetiaan itu terjadi. Tapi orang yang setia belum tentu bertobat. Tapi pertobatan ini yang Tuhan inginkan. Ini lebih dari persembahan saudaraku, ketaatan. Setiap kali Tuhan sudah berbicara, kita, wah betapa apakah Tuhan terlalu nganggur. Begitu Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, mengajar supaya kita sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Saya takut setiap kali Tuhan ampun. Kalau ada salah saya cepat minta ampun, saya menangis sama Tuhan, Tuhan ampun. Kelemahan saya ampun Tuhan. Jangan sampai saya terus terikat. Saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa, saya minta ampun. Dan saya mengalami satu kelepasan, saya mengalami pemulihan. Ya saudaraku, cobalah. Siapa yang mungkin masih terikat oleh legion-legion. Dosa-dosa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Lepaskan. Tidak, saudara tidak akan menyesal. Sungguh saudara akan menikmati pelabuhan yang indah. Yerusalem baru. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan terikat. Kalau saudara terikat tidak akan dapat berlayar. Tidak akan dapat berangkat untuk ke Yerusalem baru. Perahu saudara masih terikat di pelabuhan terus. Lepas.
saudara akan dipimpin oleh Tuhan menuju ke Yerusalem baru. Amin. Itulah Kanaan Samawi yang kita nantikan. Semua orang Kristen di dunia ini sedang menantikan. Biarlah kita sungguh-sungguh pada akhirnya tidak katakan banyak. Pada akhirnya orang berseru-seru padaku tapi aku tidak pernah mengenal. Kita berkata mengenal Allah, tapi Allah tidak pernah mengenal kita. Ya sudah. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah, Yesus Kristus Juru Selamat, tapi Tuhan tidak mengenal saudara saya. Buat apa? Ya saudaraku. Nah inilah, sekarang kita akan masuk dalam hal-hal yang terakhir. Keempat, sekarang kita lihat yang keberapa? Keempat ini ya, keempat. Kelima sekarang. Apa yang kita perbuat? Coba 1 Korintus 8 ayat 11. Tadi katakan aku tidak pernah mengenal kamu. Sekarang yang kelima, bagian yang terakhir ini. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, syaratnya saudara dan saya dikenal oleh Allah sebab saudara dan saya mengasihi. Saudara dan saya mengasihi Tuhan. Saudara dikenal Allah. Dan syarat mengasihi Tuhan itu apa? Bukan hanya di mulut saja, ya Tuhan saya cinta kepadamu. Oh Tuhan saya mengasihi Engkau. Tapi dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 15 itu syaratnya. Saudara mengasihi Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, saudara perhatikan. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saudara mengasihi Tuhan, saudara harus nurut apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Kalau Tuhan katakan jangan, saudara stop. Jangan sebaliknya, kalau Tuhan katakan jangan, saudara lakukan. Kalau Tuhan perintahkan stop, saudara diperintahkan tidak mau jalan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita belajar. Tuhan, saya mau mengikuti firman-Mu. Haleluya. Taat terhadap firman Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang menyenangkan orang tua. Kalau anak diajar, dididik lalu nurut itu senang. Tapi anak dididik tapi kurang ajar. Sampai orang tua menyesal pada akhirnya. Saudaraku, ya, begitu juga Allah. Saudara dididik. Mari kita mau menaati. Oh, inilah anakku yang kukasih. Saudara dan saya dikasih oleh Allah. Dan saya yakin kalau saudara dan saya dikasih oleh Allah, jangan takut untuk hidupmu sekarang. Baik keluargamu, baik pekerjaanmu, baik anakmu, baik cucumu. Tuhan berserta kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi dasar kelepasan yang sesungguh-sungguhnya ini harus terjadi. Ayat yang terakhir, Galatia pasal 2 ayat 20. Haleluya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, puji namaku. Nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, puji nama Tuhan. Dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Dan aku sekarang hidup ini beriman kepada Dia anak Allah yang sudah menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Marilah, kesempatan masih ada. Ya, kalau kita masih terikat oleh darah Tuhan, kita masuk dalam perjamuan suci. Tuhan, lepaskan. Saya mau melepaskan, saya mau dilepaskan, pasti Tuhan melepaskan. Dan saudara akan mengalami kebangunan rohani. Saudara tidak akan menjadi orang rohani yang melempem, yang loyo, yang tidak ada kekuatannya. Tapi saudara akan menjadi orang rohani yang bernyala-nyala. Sebab rohanimu hidup. Begitu saudara dilepaskan daripada dosa, saudara minta ampun, rohanimu mengalami kehidupan. Tekanan-tekanan yang menghimpit rohani kita semakin hari semakin berat akan dilepaskan oleh Tuhan dan saudara dapat mengalami kebangkitan rohani, pemulihan rohani. Puji nama Tuhan. Biarlah perjamuan suci ini menguatkan kita sekalian. Ya, saudaraku, marilah hari ini merupakan satu momentum buat saudara.
Aku Tuhan mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Aku masih mau terikat dengan ini, dosa ini. Tuhan tahu, lepaskan. Jangan sayang, saudara tinggalkan. Tidak. Kalau saudara teruskan, akan membawa celaka. Baik dalam diri saudara, baik keluarga saudara. Ya, marilah kita menurut firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita bertati-tati, tapi kita ingin menurut terus. Tuhan senang pada saudara, pada saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami persilakan pelayan perjamuan suci maju ke muka. Saudaraku, kita akan nyanyikan salibnya, salibnya. Puji nama Tuhan. Supaya kita benar-benar mengalami kebebasan luar dalam. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap pribadi. Salibnya, mari kita mau bangkit berdiri. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Seringkali kita lemah, kita berbuat salah, dan cepat kita berbalik kepada Tuhan. Asalkan kita tidak terikat oleh kesalahan dan dosa itu, itulah yang menyebabkan kematian kekal. Siapapun orangnya, pendeta sekalipun, mungkin dalam kelemahan berbuat kesalahan, tetapi biarlah kesalahan ini secepatnya melepaskan kita, dan kita tidak mau tetap terikat oleh dosa itu. Kita cepat tinggalkan segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab saudara masih peperangan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tahu kelemahan saudara, kelemahan saya. Dia memberikan kekuatan supaya saudara tetap menang di dalam Dia. Kaum pria berdoa untuk dirinya sendiri. Bapa di dalam sorga, Engkau datang dengan firman-Mu. Engkau ingin supaya hidup kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Kalau di antara kami masih banyak terikat oleh roh-roh yang tidak berkenan, Tuhan, biarlah melalui firman-Mu setiap pribadi mohon pengampunan daripada Engkau, dan mengambil keputusan untuk meninggalkan segala dosanya, dan Tuhan ampuni mereka Tuhan, sehingga mereka betul-betul semua boleh mengalami kemerdekaan luar dan dalam, lahir dan batin.
Sebab kami tahu satu kali Tuhan, tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan Engkau. Tidak ada satu perbuatan yang dapat kami simpan, tapi semua akan dibukakan. Tapi sebelum hari itu datang Tuhan, biarlah kami boleh meninggalkan semua perkara-perkara yang gelap. Sehingga pada hari itu betul-betul merupakan hari kesukaan buat kami Tuhan. Bukan hari kengerian buat kami. Tolonglah Tuhan Yesus, kami lemah. Berikan kekuatan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tanpa Roh-Mu tidak mungkin kami mampu Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau. Dan kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Dan memberkati kami, menyertai kami, membela kami, menjaga kami, melindungi kami. Dari segala tangan-tangan si jahat. Sebentar kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Inilah tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecahkan di kayu salib. Begitu penderitaan-Mu yang kami rasakan, biarlah kami boleh menikmati dan menyucikan segala dosa kami, kesalahan kami oleh tubuh dan darah-Mu. Boleh mengalami satu kebebasan, kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya dalam hidup kami. Baik yang luar sampai pun dalam saat ini Tuhan. Berkati kami semuanya. Berkati hamba-Hamba-Mu yang akan melayani. Sehingga kami layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Berkati tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.